Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Putri Angelia dengan NIM 0122111029, jurusan keperawatan kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning domain. Nah, learning domain ini adalah perilaku kejiwaan yang akan diubah dalam proses pendidikan, yang di dalamnya ini terdiri dari 3 domain, yaitu ada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Nah, ketiga domain ini dikenal dengan istilah taksonomi Bloom atau 3 ranah atau juga domain pendidikan menurut Bloom. Nah, yang pertama ini ada domain kognitif. Domain kognitif ini domain yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap disiplin ilmu. Terus juga eh, pengertiannya dari istilah-istilah ilmu yang dipelajari, memahami dan mengetahui teori hukum, serta dalil ilmu. Nah, domain kognitif dihasilkan melalui proses pendidikan atau proses pembelajaran yang yang dibagi menjadi 6 tingkatan atau 6 ranah gitu. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan faktual dan pengetahuan hafalan atau juga yang akan diingat kayak misalnya rumus gitu, terus definisi istilah. Nah, contohnya ya seperti kayak misalnya saya dapat menyebutkan penjelasan gitu kan. Terus yang kedua, pemahaman. Pemahaman ini kesanggupannya memahami setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan. Misalnya kayak menjelaskan kognitif ini apa, afektif ini apa, juga psikomotor ini apa gitu. Terus yang ketiga penerapan. Penerapan ini penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus yang seperti contohnya ini kayak seperti kehidupan sehari-hari, kayak penerapan sehari-harinya itu seperti apa, bagaimana. Yang keempat, analisis. Analisis ini usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas dan tersusun. Misalnya kayak berbagai faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi atau apa. Terus yang kelima, evaluasi. Evaluasi ini memberikan keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan metode, serta materi lainnya. Contohnya kayak mengevaluasi eh, paling efektif itu kayak penyelamatan generasi muda gitu. Nah, yang keenam, kreasi. Kreasi ini berpikir divergent, kayak menyatukan unsur-unsur menjadi suatu integritas yang mempunyai arti. Kayak misalnya skripsian, contohnya tuh. Kayak menulis karya tentang pentingnya eh, kesehatan, gitu. Terus selanjutnya ke domain afektif. Domain afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai yang dimana menentukan perubahan sikap nilai yang baik gitu. Menekankan pada perubahan sikap nilai dan baik yang baik. Kayak di sini ada 5 kategori ranah penilaian afektif yaitu penerimaan. Penerimaan ini suatu keadaan di mana seseorang dapat menerima tentang sesuatu hal atau nilai dengan perasaan senang. Nah, terus yang kedua, penanggapan atau responding. Ini suatu keadaan di mana seseorang dapat menanggapi sesuatu atau nilai tertentu terkait dengan positif atau negatifnya, yang meliputi kepekaan terhadap
kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, dan pengarahan perhatian. Terus yang ketiga, penilaian. Penilaian ini suatu di mana seseorang dapat memberikan penilaian atau justifikasi terhadap sesuatu yang berdasarkan pertimbangan apa yang dirasakan, meliputi merespon secara diam-diam atau bersedia merespon, terus merasa puas dalam merespon. Nah, yang keempat, berorganisasi. Berorganisasi ini suatu keadaan di mana seseorang dapat menyatukan berbagai konsep penilaian sehingga dapat dijadikan bahan untuk penguatan tentang hal yang diyakini baik atau benar, yang meliputi penerimaan suatu nilai, terus komitmen terhadap nilai. Yang kelima ini karakteristik. Karakteristik ini suatu keadaan di mana seseorang sudah melakukan internalisasi nilai-nilai yang diterima sehingga menjadikan nilai tersebut dalam pola hidupnya. Contohnya kayak mengamati tingkah laku teman, terus kayak selama kita berteman, terus juga ada mengamati tingkah laku mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran mengajar secara berlangsung. Terus selanjutnya kita ke domain psikomotorik. Di sini psikomotorik ini keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan hasil pencapaian melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ini eh, terdiri dari 5 kategori, yaitu yang pertama peniruan. Peniruan ini keterampilan yang dilakukan seseorang yang sifat geraknya masih sangat terbatas, hanya sekadar meniru apa yang dicontohkan oleh instruktur. Terus yang kedua, manipulasi. Manipulasi ini kayak suatu keterampilan yang dilakukan seseorang yang sifat geraknya sebagian masih meniru apa yang dicontohkan oleh instruktur, tetapi sudah ada sebagian yang dilakukan dengan caranya sendiri dari hasil peniruan. Terus yang ketiga, ketepatan. Ini suatu keterampilan yang dilakukan mahasiswa atau seseorang yang sifat geraknya sebagian masih meniru apa yang dicontohkan oleh instruktur, tetapi sudah ada sebagian yang dilakukan dengan cara sendiri dari hasil peniruan yang dilakukan secara tepat. Terus artikulasi ini suatu keterampilan yang dilakukan seseorang yang sifat geraknya dapat mengontrol berbagai tingkat gerak terampil, tangkas, cekat, melakukan gerakan yang sulit atau rumit gitu. Naturalisasi dia seperti keterampilan dengan berkomunikasi perasaan melalui gerak estetik gitu. Gerak-gerakan yang terampil, yang efisien dan indah. Terus gerakan kreatif, gerak-gerakan yang pada tingkat tertinggi untuk berkomunikasi peran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.